Pulau kenal la ilaha illallah serius niku zaman umur 26 tahun. Zaman mempelajari dari segi literatur, materi yang dari ilmu kalam. Terutama karanganipun Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu napa? Kalam. Sampai wonten toreko napa Sanusi. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Terus saniki niku juga wayai mati, juga wayai bijak, wayai tua. Kalau niku lagi sering untuk sanad ijazah mulai ilaha illallah. Fakat napa? Ya diwaca akeh-akeh ya pisan ae. Mari kesel nomor apa? Ngeten nggih, makna la ilaha illallah balen nggih. Makna yang paling populer itu ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah kecuali Allah. Cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung apa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi karena yang melafatkan juga tidak paham sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kemujud illallah. Berarti liyane ana cuma ora wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi tedire paling populer. Jadi Jawa pancen bolak-balik kesalahannya paling tinggi, tapi paling nopo? Ya kaya wong tentang pengajian kaya kula ora dipolo. Padahal bacaan lalela libasan bengi wae nggo tenang. Tapi ning video pengajian nganti jam 1. Yo ngrameni. Mbok tentang ora iso populer. Jadi kadang salah luwih nopo? Populer. Nggih kaya kula terus blesek. Untung ngramati ana sing ngaji ora guys tutup menan. Agar kula bedino ana pengajian ning masjid niku. Rata-rata kiai ini pun nate ngaji kula, pengakoni kula ngalim ya sowan kula. Kula wani pidato mriki kula yakin gedina nang arah saus. Sangkemu karuan ngomongno. Kula baleni malih. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah maujud illallah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib disembah. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya tinggi. Dan karena yang melafatkan juga tidak tahu kalau itu salah, juga tidak punya mafhum yang demikian, jadi ini supaya anut, maka tidak jadi salah, paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tetap salah. Paham ya? Kan tidak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Lah makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ana wujud iku maujud illallah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampean delok bumi itu wujud. Nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafian, mutadoden dan mutamasilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam mutak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau baleni malih. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa-apa karena dengan potensi bisa dilenyapkan, nggih? Bisa napa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi hakikat karena bisa napa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada. Ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya. Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini sudah ada karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang tidak ada, ya tidak dengan status adam yang hakiki karena bisa diwujudkan
Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki karena bisa dilenyap. Lah yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Mulanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali, nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi bumi, alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanaman, malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini malaikat. Ini teori ilmu kalam pakai otak. Dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua. Sekarang memang wujud. Jika mana Mustafa itu tak pisau ya loro ini, tak jiwit ya loro, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyap. Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibil wujud. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita. Sekarang tidak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya. Karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala. Karena peran Allah. Lah nek ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting. Sing penting Allah. Toh akhirnya dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih. Wes mesti bener. Kowe mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artinya ben neraka ora pantes. Wong sing ilmune pun ngeten iku ora pantes bener. Mergo ora neraka, nerakane ra sida wujud. Paham? Tapi ora iso mlebu rene dhewe ora wujud. Ya, akhire wong sing makome ngene iki kira mau pangeran tok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga lan neraka iku wali swasta gitu. Wis tereliminasi cara Piala Dunia wis lengser. Dadi yo cara wali ketemu antar wali latihan itu jadi nama deh. Dari cara sing pun level-level niku pun anak buah niku pun niku wali latihan paham. Itu enggak bener gitu paham. Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyap. Wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampean tanya, tapi surga kan katanya abadi Gus. Lah sing abadi ana sapa? Apa karena unsur surga itu sendiri enggak toh? Yang mengabadikan juga Allah. Lan kula sering ditakoki, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khalidina fiha madamatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khalidina fiha ge ila ma sa'a rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang di neraka berpotensi disurgakan. Jawab gue, iya. Aku lan bus warga kapan-kapan gue pengen dilebokno neraka. Ben pengalaman. Aku nang bun neraka ya kapan-kapan ben bus warga ben ora rasa. Lho niku kula takok tenanan. Lah aku jawab ya tenanan. Wong karuan ilama sa'arab kecuali pangeran ngersakno. Lah nek sing duwe pangeran piye keben, kok ngatur-ngatur lho. Wong sing duwe swarga neraka pangeran ngersakno. Tapi dari pangeran swarga wis selawase. Lah sing ngomong pangeran ngandel, sing ngomong kowe ora ngandel. Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, Gus ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi? Ya saya jawab, surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah. Bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku raca cilik. Sekarang buku kandani mulai di itu swarga neraka mbek abadi. Wong sing roh tauhid itu ainul yakin nek surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Nah enggak dong, cerita wong selingkuh ning swarga kuwi rusak.
Nggih jarene kiai iki ra cerita, ning swarga iku widodari perawan terus. Dadi kan badhe kumpuli ruhen jebrol perawan meneh. Jebrol perawan. Lho iso jebrol ora rusak. Nggih mboten. Iso jebrol berarti rusak dibaleni no meneh. Iso jebrol dirusak. Lah wong cerita perselingkuhane wae nunjukno ana rusak. Wong rugen ning kono jare mangan apel. Apele kena dikunyah berarti iso rusak. Wane ana wali sing ning swarga mau tengok-tengok. Golek kancane ra ketemu. Misale kaya kula misale ning swarga, kowe rugen agak ketemu. Jadi takok wali ning, lha rugen ning ndi? Sono sing jawab, niku Gus teng ngisor mangan. Iya mung dhisik ning swarga pengen mangan enak. Jadi pangeran nuruti ning swargane mau urusan sing kita waline takok. Lah jenengan gak dar. Ora mulai dhisik aku pengen awur pangeran, dadi aku ora tertarik, ora roh. Jadi mulane ana swarga sing kelas ma'rifatullah bukro tau wasila. Itu sing wa ila rabbiya napa nazira. Lah ana sing karo ruken barang swargane fi talqim mandud wa dilim mamdud wa ma'im masdud. Ini bangsa pornografi, porno aktif. Pancen Quran apakah swarga pancen pornografi tenan. Wong inna ansa'na guna insa'a faja'alna guna napa? Abkara. Uruban asrubara. Dia sing mesem-mesem nak maknani sementek-mentek. Olane wong e angger makome cek syariat mesti mesem. Mulane pornografi dilarang teman-teman ora iso. Kan kadang bener Gus Quran sendiri pornografi. Makanya kadang nak bakas warga ngeri. Napa? Faja'alna guna abkara uruban napa? Sebuah kono. Lah wong kok seneng, kok do trauma ambek bojone donya sing elek ini. Trauma bojo elek tadi tidak fantasi terus berlebih. Lah bojone elek mau dinasihati, masuk ke elek Dik, sampeyan ning swarga dadi paling ayu. Lah itu pas kowe paling ayu tak anggap bidadari, kok bojoku dhisik ra ngene. Dadi pas dadi paling ayu, sing lanang gak matur nuwun. Mergo dianggap wong liya bojoku dhisik ra ngene. Mulane dari bojoku nek ono wedok tetep kalah-kalane ya dadi pas dadi paling ayu, sing lanang ra kenal. Itu udah istri saya yang dulu dianggap makhluk baru. Mergo dhisik elek kok saiki napa? Jadi walhasil tetap rahmatur nuwun. Mohon kula terang lagi. Lah orang yang tertanam la ilaha illallah secara hakikat itu disebut ilmu hakikat. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Yaitu kula balen malih. Yang dikatakan status wujud itu kan eksistensi wujud. Sementara eksistensi wujud pada selain Allah adalah imkanul adam, bisa dilenyapkan. Yang sekarang adam bisa diwujudkan. Itu yang disebut setiap barang mungkin di alam raya ini baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Ning ilmu kalam terangno setiap wujud yang ada itu tetap potensi ada terus atau ditiadakan. Yang sedang enggak ada juga bisa ada terus atau nanti suatu saat ada. Misalnya cucu kita sekarang enggak ada. Potensinya ada terus, misalnya terus mati saat keluarga kan berarti tidak punya keturunan. Atau terus kawan kawin, jebule walang pirang-pirang anake, gak ganggu-ganggu terus napa? Pirang. Berarti yang sekarang Adam bisa Adam terus. Misalnya anak turun kita, kalau kita mati sekeluarga, berarti enggak Adam terus. Karena tidak punya keturunan. Tapi bisa wujud, karena terus kawan kawin terus duwe anak dia tutu. Nah, berarti eksistensi wujud itu bisa dilenyapkan. Eksistensi Adam juga bisa dilenyapkan. Ketika menjadi wujud kan status Adamnya apa? Hilang. Nah dengan status yang tidak permanen ini, kemudian ya tidak perlu kamu katakan wujud hakikat. Sampah kabeh. Ora ana gunane. Ini mesti benar. Ilmu ini pasti benar dan kita pasti masuk surga lewat ilmu ini. Asal ya begini saja, enggak luas, enggak kurang.